Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin. Selalu setia di channel saya Rida Jaya Motor ya brother ya. Bagi teman-teman pengunjung baru channel saya, jangan lupa tanda terima kasihnya untuk apa yang didapat dari channel saya. Saya tidak berharapkan uang dari teman-teman, berlangganan pun gratis bro. Tekan tombol subscribe-nya dan juga like videonya bila Anda suka, unlike bila Anda tidak suka, komentar bila Anda tidak cocok, komentar juga bila ada masalah atau sesuatu hal yang tidak jelas di dalam isi video saya. Ya. Oke, saya tidak minta apa-apa kok dari teman-teman. Kalau memang bagus videonya saya, tolong subscribe. Ya. Oke, kali ini saya mau jelaskan sedikit tentang bit karbu. Ya. Masalahnya, solusinya, trouble-nya seperti apa, saya akan jelaskan ke teman-teman. Kelanjutan dari video saya sebelumnya, pembahasan tentang iki karburator ya. Saya kupas total, saya kupas tuntas di bagian video saya sebelumnya masalah karburator, settingan karburator seperti apa. Settingan karburator seperti apa. Nah, kali ini saya akan ulang kembali settingan karburator untuk bit karbu itu seperti apa supaya hasilnya maksimal, dan masalahnya seperti apa saya akan jelaskan juga. Dan juga jangan lupakan satu hal teman-teman. Sebelumnya saya tidak pernah bahas masalah ini. Ini adalah emisi gas buang. Honda Beat punya, Mio Sporty punya, tetapi bentuknya aja yang beda. Fungsinya sama. Dan jangan pernah remehkan komponen yang satu ini, dan juga jangan pernah tidak dihiraukan. Gara-gara emisi akan ada masalah di sistem suplai bahan bakar, gara-gara emisi akan ada masalah di akselerasi, itu betul. Ya, ini jarang sekali dikupas, jarang sekali dibahas di beberapa YouTubers di se-Indonesia masalah emisi ya. Kenapa emisi ini jarang dibahas? Yang masalah yang dibahas kalau bit karbu ndak mau naik ya, bit karbu ndak mau naik, itu selalu dibahas masalah karbu. Emisinya dikesampingkan. Ya, sebenarnya emisi ini perlu kita bahas juga, perlu kita lakukan pembersihan, cleaning, dan kita setting ulang. Tujuannya untuk apa? Emisi ini berfungsi untuk memfilter kembali gas buang yang mengandung bahan bakar, itu disuplai kembali, dimasukkan kembali tekanannya melewati filter udara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan tekanan udara. Anggaplah bahwa emisi ini ialah turbocharge-nya, dalam artian suplai udaranya, untuk membangkitkan suplai udara yang besar ke karburator. Itu tujuan emisi. Jadi emisi ini gas buang yang dimanfaatkan ya, komponen emisi ini gas buang yang dimanfaatkan untuk disuplai kembali ke filter udara untuk menaikkan bahan bakar dan juga menaikkan tekanan udara agar akselerasi dapat di putaran menengah sampai atas. Itu fungsinya emisi. Makanya dibuatlah emisi. Jangan emisinya emisi motor-motor lama diplak, ditutup, dianggap gara-gara emisi gasnya tidak mau naik. Itu salah. Itu salah pengertian, salah arti. Jadi jangan berpikir bahwa emisinya ditutup masalahnya selesai. Enggak, emisinya kita perbaiki, kita bersihkan. Ya, emisi ini punya fungsi tersendiri untuk kecepatan menengah sampai dengan atas. Dengan dia menambah suplai udara dan juga memanfaatkan gas sisa pembakaran dalam bentuk CO2 itu dimanfaatkan kembali, dimasukkan kembali ke dalam percampuran udara di karbu. Oke? Nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk emisi seperti apa. Kita masuk ke karburator dulu teman-teman ya. Oke. Terlihat di layar teman-teman. Di sini ada bekas apa tadi ini, Le? Bekas apa tadi ini? Lem ya. Oke, saya lanjut. Gini teman-teman,
Ini karburator tadi sudah saya bersihkan, cuman ada hal yang perlu saya bahas. Jadilah mekanik yang memperhatikan sistem kerja dari karburator. Kalau mau ngakalin karburator, kalau mau ngakalin barangnya orang, itu harus hati-hati. Pahami sistem kerjanya sebelum teman-teman mau ngakalin. Nggak apa-apa kalau motor sendiri, tapi kalau motor orang lain hati-hati gitu loh. Jangan sampai ngakalin ujung-ujungnya merusak dan hasilnya tidak maksimal. Seperti ini. Tujuannya bagus, tapi cara kerja dan pola ngakalnya salah total. Jalur ini yang berada di sini, ini adalah fuel choke otomatis. Nih, ini fuel choke otomatis teman-teman. Ya, seperti di video saya sebelumnya, fuel choke otomatis ini apabila rusak, nggak mampu ganti fuel choke-nya karena harganya terlalu tinggi, akhirnya kita plak. Tapi plaknya jangan seperti ini. Ini yang diplak ialah satu, ini jalur yang mengarah ke intake manifold, ya, jalur yang mengarah ke intake manifold. Ini dicor menggunakan lem Korea campuran tepung. Dicor, diplak begitu. Itu plaknya rusak gitu. Terus juga jalur dari main jetnya ini, ya, campuran dari main jet yang ini, dari sini, dari lubang ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih, aliran udara untuk main jet ini tidak ada, ini diplak di sini. Jadi pada saat kita semprotkan bahan bakar, pada saat kita semprotkan carbon cleaner, lihat ya. Ini nggak keluar lewat sini. Ini motor awalnya nggak mau naik gas. Kayak mana mau naik gas, sedangkan jalur untuk udara, ya, untuk mendorong bahan bakar yang berada di bawah sini masuk ke atas sini, ya, masuk ke sini, ini nggak ada. Udaranya diplak, jalur udaranya diplak. Bagaimana mau mendorong bahan bakar dari bawah? Nggak bisa. Kalau mengandalkan tekanan intake, tekanan kevakuman dari sini, ini susah sekali, susah dapatnya. Awalnya cuman gara-gara diplak. Oke, ini hasil kerja yang wah asli, ini malpraktek banget nih, ya. Tujuannya bagus untuk ngeplak jalur dari cuk otomatisnya, tapi caranya salah. Ini ngerusak bro. Ini kalau sudah dicor dengan lem Alteco masuk ke dalam, alhasil yang tadinya bukan hanya untuk ngeplak suplai bahan bakar untuk fuel choke-nya aja, tapi ngeplak suplai bahan bakar untuk kecepatan menengah sampai dengan atasnya, ya, gara-gara lem Alteco ini, ya. Jadi bagaimana kita perbaiki nanti teman-teman bisa lihat. Saya coba untuk buka ini lem Alteco-nya supaya suplai udara dari depan, dari venturi depan ini bisa masuk ke bagian lubang main jetnya. Jadi suplai bahan bakar dari kecepatan menengah sampai dengan atas itu dapat. Ya, itu hati-hati. Jadi hati-hati mentelaah tutorial, mentelaah dari sebuah pengalaman untuk ngakalin karburator seperti apa. Jangan ngakalinya salah-salah, tujuannya benar tapi caranya salah. Fatal sekali nih kalau karburator kok diplak pakai menggunakan lem Korea. Dari mana ilmunya? Kalau mau ngeplak itu gampang, ya. Kapan-kapan kalau ngeplak di bagian cuk otomatisnya ndak mampu beli cuk otomatis, ya udah diplak aja dengan packing di sini. Udah, ini nggak akan mungsi, bro. Tapi tidak mengganggu sistem yang lain. Ya, tidak mengganggu sistem yang lain. Kapan-kapan ada waktu, ada uang lebih buat beli cuk otomatisnya, ya udah plaknya dicabut, kertasnya dicabut, pasang kembali, pasang fuel cuk otomatis, karbu ini normal kembali. Jadi ngakalinya nggak ngerusak. Kalau ngakalin kayak gini nih ngerusak namanya, ya. Ini pengalamannya buat teman-teman ya. Hati-hati ngeliatin, pahamin bener-bener. Kalau mau ngakalin karburator tuh pahamin dulu karburator itu kinerjanya seperti apa, jalurnya seperti apa, baru diakalin gitu. Jangan main akal-akalan sembarangan gitu. Ujung-ujungnya ngerusak barangnya orang. Kalau ngerusak barang sendiri ya enggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau mau eksperimen sendiri. Tapi kalau mau eksperimen punya orang jangan, nah, saran saya jangan, ya. Ini karburator lumayan harganya, lumayan mahal, 1,5 jutaan ini bro, ya. Oke, itu aja. Terus nanti untuk emisi saya lanjut, saya coba bersihkan dulu ini. Saya tidak tampilkan videonya ke teman-teman cara membersihkannya seperti apa, nanti lihatin hasilnya. Paling nanti saya congkel-congkel, saya bor sedikit supaya suplai udara untuk main jetnya dapat, ya. Oke, brother, tak sambung kembali.
Ya, ini udah saya buka tadi plaknya, berupa lem dari Korea, impor dari Korea. Saya buka dengan campuran bubuk misio di plak di sini. Saya buka. Kenapa saya buka? Karena itu adalah akal-akalan yang luar biasa, cerdas, luar biasa cerdas, bro. Ya, nih saya lihatkan. Keluar toh? Lihatin di sini, bagian sini saya tembak ya. Menggunakan carbon cleaner. Ini normal, bro. Akselerasi dapat. Kenapa? Karena suplai udara ya, suplai udara dari venturinya, jalur udara untuk membawa bahan bakar masuk ke dalam venturi tengahnya ini ada. Tapi jika ini diplak seperti tadi ya, diplak seperti tadi, mau sampai tahun depan pun karburator ini nggak bakal normal, nggak bakal bisa akselerasi, mentok-mentok di kecepatan bawah, itu tok sudah. Tapi kalau kita akali dengan menggunakan packing, kita tutup ya, kita tutup menggunakan packing, terus kita mana dia, Li? Bisa hilang. Iya. Oke, kita plak dengan packing seperti di video saya sebelumnya, terus kita tutup seperti ini. Itu tidak akan mengganggu sistem kerja yang lain, bro. Jalur udara dari sini ya masuk ke dalam lubang main jet itu tetap ada ya. Jalur udara untuk pilot jet itu tetap ada. Yang kita plak itu sistem cuknya. Apabila cuk otomatis itu rusak, akan ada suplai bahan bakar yang berlebih pada saat motor dinyalakan. Seharusnya cuk otomatis itu bekerja pada saat posisi mesin dingin ya. Tapi cuk otomatis itu rusak, dia bekerja terus. Jadi ada suplai bahan bakar berlebih. Suplai bahan bakar berlebih itu masuk ke sini, bro. Yuk, kelihatan toh? Ini nah, lubang ini. Ya. Dari mana suplai bahan bakarnya didapat, bro? Dari iki. Bisa kelihatan kan? Ya, jarum ini ialah jarum untuk mengangkat bahan bakar masuk ke sini, ya. Didorong sama udara dari main jet juga masuk ke dalam sini, dibantu dari udara di sini. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kita nonaktifkan fuel cuk otomatisnya supaya tidak ada keboros bahan bakar ya. Jadi tenaganya dapat. Kalau boros bahan bakar di putaran menengah sampai atas itu tenaga nggak akan dapat. Nyala memang enak, bro, bisa nyala dengan mudah, tetapi tenaganya nggak ada, kosong, ngompos ya. Itu yang dibilang motor brebet, ngompos dan sebagainya. Masalahnya ada di fuel cuk otomatis. Diakalin aja, dikeplak pakai packing. Kalau ndak ada uang, kalau ada uang buat beli fuel coknya harganya 170.000 yang original ya, nggak usah diplak, ganti fuel coknya. Tapi kan kebanyakan orang, uang budgetnya orang kan berbeda-beda, bro. Ada cara yang lebih murah, efisien, tidak mengganggu sistem kerja yang lain dan tidak merusak, ya udah kita gunakan, no problem, nggak jadi masalah. Tergantung dari orang yang memiliki kendaraan ini, ada nggak budget berlebihnya gitu. Oke, itu. Kalau untuk rakitan dan lain sebagainya teman-teman udah pasti tahu ya. Di video saya sebelumnya ini saya bahas kembali, saya ulas kembali untuk masalah di karburator supaya teman-teman lebih paham kembali. Apa, Dek? Ada? Dipakai loh. Dipakai loh. Siapa? Apanya? Siapa yang pakai motor Haris. Oh, Jupiter ya tadi ya? Oh iya. Sudah, pakai aja. Sudah, Mas. Motornya yang